Adapun sistem pendidikan dan pengajaran yang kami rancang atau kami terapkan di pesantren Modern Az-Zahroh itu adalah harmonisasi antara ilmu umum dan ilmu agama. Seperti dua sayap yang saling menopang agar bisa terbang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Pemirsa, dunia ini hanyalah tempat singgah sementara untuk kita berusaha mencintai dan menikmati nikmat yang Allah berikan. Hingga waktu dan takdir yang telah ditentukan tiba, tidak ada yang tersisa kecuali amal yang kita bawa. Sebagaimana dalam firman Allah pada surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah pun, maka akan mendapatkan balasannya kelak di yaumil kiamah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat zarah pun, maka akan mendapatkan balasannya pula. Dalam episode Jejak Islam kali ini, kita akan mengunjungi ke pesantren modern Al-Zahrah yang ada di Desa Bunyon, tepatnya di Kecamatan Juli, Kabupaten Biren yang terkenal dengan julukannya Kota Santri. Untuk selengkapnya, mari ikuti perjalanan saya untuk mengenal lebih dekat bagaimana pendidikan yang diterapkan di Al-Zahrah untuk membentuk generasi yang berilmu dan berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. درسنا الآن المحفوظة. طيب. Adapun sistem pendidikan dan pengajaran yang kami rancang atau kami terapkan di pesantren Modern Az-Zahroh itu adalah harmonisasi antara ilmu umum dan ilmu agama. Seperti dua sayap yang saling menopang agar bisa terbang lebih tinggi. Jadi kita harus tahu dan yakin bahwasannya pendidikan itu bukan hanya mengisi otak atau akademik saja, tetapi pendidikan itu juga harus bisa membentuk hati dan jiwa seorang santri. Jadi kami harapkan ada output yang istimewa yang kami hasilkan sehingga santri di sini bisa menjadi solihul amal, solihul ulum di kulli zamanin wal makan. Adapun sistem kurikulum yang kami terapkan di pesantren Modern Az-Zahroh itu seperti sistem integrated school yang mana kita padukan ilmu umum dan ilmu agama yang awalnya kita berikan bacaan Al-Quran ataupun pelajaran-pelajaran seperti pelajaran pesantren. Ada yang namanya durusul lughah seperti sorof, nahwu, tauhid dan sebagainya, dan durusul Islam, tauhid, usuluddin dan fikih. Itu kami padukan dengan pelajaran nasional. Jadi kita usahakan agama dia dapat, akhirat juga dia dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian untuk sistem pembinaan guru, ya sama seperti pedang, ya harus sering kita asah supaya lebih tajam mereka dalam berinovasi, tajam mereka dalam berkolaborasi dalam pemberian materi, ya dengan cara kita asesmen mereka dulu, kita berikan
supervisi ketika mereka mengajar, kemudian kita observasi bagaimana feedback dari santri sehingga kita tahu bagaimana bentuk teacher workshop development yang akan kita terapkan. Di sini terletak keunikan tersendiri di pesantren Modern Az-Zahra, di mana kami bisa padukan antara literasi, tahfiz, dan bahasa. Jadi ketika mereka diberikan materi, mereka akan refleksikan menggunakan bahasa asing, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian dalam kaitan berliterasi, jadi mereka akan diberikan surah, bacaan Al-Quran, dan mereka refleksikan dalam bentuk sebuah tulisan ataupun jurnal yang akan diterbitkan dalam sebuah buku. Dan buku di sini adalah buku yang ber-ISBN nasional. Untuk Az-Zahra saja, buku yang telah kami terbitkan sebanyak 32 buku, baik secara tunggal maupun ontologi. Mencari atau menilai bagaimana sih keberhasilan santri ini dicapai. Mungkin dalam bidang akademik kami di sini ada 2 ujian. Ujian tahriri, ujian tulisan, ataupun yang kedua ujian syafahi, ya, ujian lisan dan tulisan. Untuk ujian tulisan itu semua soal berbentuk uraian, baik dia pelajaran umum ataupun pelajaran agama. Sedangkan lisan akan kita bagi menjadi tiga bentuk ujian, yaitu ujian bahasa Arab, ujian bahasa Inggris, dan Al-Quran. Kemudian untuk spiritual, di sini ada yang namanya observasi dan evaluasi ibadah. Jadi santri ini dilihat bagaimana sholat wajibnya, sholat sunnahnya, tahsin qiraahnya. Untuk perilaku kami ada yang namanya interaksi sosial. Bagaimana santri-santri ini berinteraksi dengan para guru, dengan para murid, bahkan dengan karyawan. Dan yang terakhir di bagian moral, jadi kami guru-guru ini akan memperhatikan bagaimana empati kemuliaan mereka. Kemudian ada satu yang harus dipatuhi oleh semua santri dalam melaksanakan kegiatan dan peraturan, yaitu tatib, tata tertib. Di situ merupakan buku panduan yang di dalamnya semua disiplin dan peraturan wajib dilaksanakan. Jadi barang siapa yang melanggar disiplin, yang melanggar peraturan, ada sanksi-sanksi tertulis, baik itu pemanggilan, bahkan bisa dikeluarkan. Wakafa bi jahannam sa'ira. Sadaqallahul azim. Aceh sejak lama dikenal sebagai Serambi Mekah, tanah yang menjadikan ilmu dan agama sebagai nafas kehidupan masyarakat. Dalam sejarahnya, dayah dan pesantren telah menjadi sumber cahaya peradaban. Di sini, nilai-nilai keislaman tak hanya diajarkan, tetapi dihidupkan dalam keseharian, menjadi penuntun akhlak, ilmu, dan ibadah bagi setiap generasi. Seiring berjalannya waktu, sistem pendidikan Islam di Aceh mengalami transformasi. Dari pengajian tradisional di Benasah dan Dayah menuju pesantren modern yang menggabungkan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Inilah bukti bahwa Islam di Aceh selalu mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Di antara pesantren modern yang tumbuh dan berkembang di tanah Serambi Mekah, salah satunya adalah pesantren modern Al-Zahra yang berdiri kokoh di Kabupaten Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah bersama pimpinan pesantren modern Al-Zahra yang ada di Desa Buyan, yaitu Ustadz Irfan Effendi Siregar MA.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Saya sudah berkeliling melihat suasana dan melihat aktivitas yang dilakukan para santri. Mungkin Ustadz bisa langsung ceritakan bagaimana awal berdirinya pesantren modern Al-Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Pesantren modern Az-Zahrah ini adalah lembaga pendidikan Islam yang ada di Desa Benyot, Kecamatan Juli, Kabupaten Biren. Ini berdiri di atas lahan seluas lebih kurang 10 hektar. Dulu di sekitar tahun 1997 ada sebuah yayasan lembaga pendidikan yang sudah berdiri di sini, namanya Awe Getah. Pesantren ini bercorak tradisional dan sudah terbengkalai. Atas permintaan dari Bapak Haji Tarmizi Karim ketika itu meminta kepada tokoh Biren, yaitu Bapak Haji Subarni Agani, untuk melanjutkan ataupun menjalankan yayasan ini. Tapi ketika itu Bapak Haji Subarni masih enggan untuk melanjutkan karena profesi beliau adalah bukan dalam bidang pendidikan, tapi dalam bidang bisnis. Cuma ketika itu ada sahabat beliau, almarhum Haji Rusli, yang meminta kepada beliau, Pak, ambil saja. Kalau untuk masalah pengelolaan nanti, biar saya berkomunikasi dengan Prof. Hasballah Taib, Profesor Dr. Hasballah Taib MA yang ada di Medan, supaya beliau membantu kita dalam pengelolaan. Akhirnya atas permintaan dari sahabat beliau, diterimalah permintaan dari Bapak Tarmizi Karim tadi untuk mengelola. Maka di awal berdirinya dirubahlah nama daripada Yayasan Awe Getah tadi menjadi Yayasan Pendidikan Islam Az-Zahrah Benyot. Dan di awal berdirinya Bapak Haji Subarni memberikan bantuan berupa uang tunai sekitar 600 juta. Jadi inilah modal awal untuk menjalankan yayasan ini. Maka di tahun 1999 dimulailah awal pendidikan di pesantren modern Az-Zahrah, yang ketika itu santri awalnya 60 orang, yang 50 orang itu adalah anak-anak korban dom ketika itu, anak yatim dan fakir miskin yang semuanya itu gratis. Jadi dari 60 itu hanya 10 orang yang berbayar. Inilah awal sejarah berdirinya Az-Zahrah ini. Kalau untuk nama sendiri yang awalnya adalah Yayasan Awe Getah, ini nama diberikan langsung oleh Profesor Dr. Haji Hasballah Taib MA, merujuk atau mengabadikan nama dari putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahrah. Akan tetapi harapannya ataupun filosofi daripada nama Az-Zahrah ini, sebagaimana kita tahu Az-Zahrah ini kan artinya bersinar ataupun berseri-seri, maka kita berharap nanti alumni-alumni yang dihasilkan dari pesantren modern Az-Zahrah ini akan bercahaya dimanapun mereka ditempatkan. Untuk konsep modern yang diterapkan di pesantren Al-Zahrah ini sendiri maksudnya seperti apa? Ada 2 corak pesantren yang ada di Indonesia umumnya dan di Aceh khususnya, yaitu corak tradisional ataupun salafi, ataupun pesantren modern, ataupun pesantren terpadu. Jadi memang dari sejak awal berdirinya ini kita memilih konsep ini dicetuskan ataupun dari pesantren modern Darussalam Gontor, Jawa Timur. Maka kita mengambil modern ini karena sebagaimana visi misi kita ingin menyiapkan lulusan-lulusan ini adalah bukan hanya dari segi keagamaan saja, tapi juga mengajarkan ilmu yang komprehensif, baik itu dari segi bahasa, baik itu dari segi tahfidz. Makanya bahasa pengantar kita sehari-hari pun di sini memakai bahasa Arab, bahasa Inggris.
begitu juga dengan tahfidz, habis itu ada juga fokus di literasi. Maka setelah lulus ananda ataupun santri-santriwati dari sini, mau kemana pun dia melanjutkan, apakah mau kuliah, apakah mau lanjut sekolah kedinasan, ataupun apakah mau lanjut ke Timur Tengah atau ke Eropa, tidak akan terkendala karena mereka punya ijazah yang bisa untuk dipakai untuk melanjutkan pendidikan mereka. Ada dalam satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Jadi tidak selayaknya semua kaum muslimin itu pergi berperang. Akan tetapi ada dari bagian golongan-golongan ini yang pergi memperdalam ilmu agama. Gunanya apa? Supaya ketika mereka kembali kepada kaum mereka, ada yang memberi peringatan supaya mereka tetap awas, supaya kaumnya ini ataupun munzirul kaum ini tadi bisa memberi peringatan untuk melaksanakan yang ma'ruf dan meninggalkan yang batil. Kegiatan harian santri di pesantren modern Al-Zahra terjalin dalam pola kehidupan yang teratur dan bermakna. Setiap hari santri dibiasakan untuk menjaga keseimbangan antara ilmu, ibadah, dan keterampilan. Mereka dibiasakan disiplin dan berjiwa pemimpin. Di saat lain, terlihat kegiatan seni dan keterampilan, membuat payet, melukis, sampai bermain hadrah dan nasyid. Peran dan fungsi daripada pengasuh santri di pesantren modern Al-Zahra adalah pembinaan terhadap 3 hal. Yang pertama adalah pembinaan daripada kegiatan minat bakat daripada santri dan santriwati. Kemudian yang kedua adalah pembinaan daripada ibadah daripada santri dan santriwati itu sendiri. Dan yang terakhir adalah pembinaan terhadap akhlak, yaitu etika, moral, dan adab daripada santri dan santriwati itu sendiri. Nah, ada 3 cara dalam hal pembinaan untuk akhlak, adab, dan etika daripada santri. Yang pertama adalah rasa peduli, yang dalam hal ini yang banyak berperan penting adalah ustadz dan ustadzah. Dalam artian ketika misalkan mendapati anak itu berbuat salah, maka langsung dibenarkan. Ketika mendapati anak itu lalai, lupa, maka langsung diingatkan. Kemudian yang kedua adalah dengan cara uswah hasanah, memberikan suri tauladan yang baik, mencontohkan hal yang baik kepada santri dan santriwati agar nantinya pun dicontohkan oleh santri dan santriwati itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah kebiasaan, atau dalam istilahnya adalah ta'wid, yang langsung dilakukan oleh si santri dan santriwati itu sendiri. Nah, selanjutnya keberhasilan daripada santri dan santriwati pesantren modern Al-Zahra selain dari bidang akademik, kita juga dapat melihat dari sisi non-akademik, yang mana seperti yang dikatakan di awal tadi adalah pembinaan terhadap kegiatan minat bakat yang di dalamnya terdiri dari kegiatan kurikuler dan kegiatan ekstrakurikuler seperti kegiatan kepramukaan. Selanjutnya seperti kegiatan olahraga yang di dalamnya ada sepak bola, badminton, voli, basket, pencak silat, panahan, dan lain sebagainya. Kemudian juga dari kegiatan seni seperti kegiatan menari, melukis, kaligrafi, dan lain-lain. Suasana pesantren penuh warna, perpaduan antara keindahan seni dan nilai spiritual. Olahraga juga menjadi bagian tak terpisahkan dari pembentukan karakter santri, melatih kerjasama, kejujuran, dan sportivitas.
Pesantren ini berdiri di atas dan untuk semua golongan, berpikir bebas namun berjiwa Islami, berakhlak mulia dan tidak fanatik terhadap kelompok. Melalui pembinaan yang utuh ini, Pesantren Al-Zahra berhasil melahirkan generasi muda Aceh yang memiliki semangat dakwah, keilmuan, dan kepedulian sosial. Mereka siap menjadi pembawa pesan damai di tengah masyarakat. Hingga kini Al-Zahra telah menjelma menjadi lembaga pendidikan Islam yang modern dengan ratusan santri yang datang dari berbagai daerah. Konsep pendidikan di sini menggabungkan tradisi keilmuan dayah dengan sistem modern yang terstruktur. Di malam hari, santri kembali berkumpul di masjid untuk sholat berjamaah, mendengarkan tausiah dan mengkaji kitab kuning bersama para ustadz. Suasana tenang namun penuh cahaya ilmu. Filsafat pendidikan di Pesantren Al-Zahra berasal dari ajaran Islam itu sendiri, bahwa pendidikan adalah upaya menyempurnakan manusia secara lahir dan batin. Dalam perjalanan pendidikan Islam di Aceh, pesantren selalu menjadi penjaga nilai moral dan ilmu. Pesantren modern Al-Zahra Biren menjadi contoh bahwa dayah tradisional dapat bertransformasi menjadi pesantren modern tanpa kehilangan ruhnya. Melalui perpaduan antara iman, ilmu, dan amal, pesantren ini telah melahirkan banyak lulusan yang berkiprah di dunia pendidikan, dakwah, dan sosial kemasyarakatan. Mereka adalah wujud dari semangat pesantren, bahwa ilmu harus menyinari kehidupan. Kontribusi pesantren ini tak hanya terasa di dalam kampus ataupun lingkungan sekolahnya, tetapi juga di tengah masyarakat. Program pengabdian, dakwah lapangan, dan pelatihan kepemimpinan membentuk modal sosial yang kuat bagi masyarakat Aceh. Di tengah arus modernisasi yang semakin cepat, Pesantren modern Al-Zahra tetap menjaga keseimbangan antara doa dan ikhtiar, antara tradisi dan kemajuan. Ia menjadi simbol Islam yang cerdas, terbuka, dan damai. Dan seperti makna namanya, Al-Zahra yang berarti bercahaya, pesantren ini telah menjadi cahaya bagi masyarakat sekitar. Cahaya yang tidak pernah padam, cahaya ilmu dan keimanan yang terus menyinari Aceh dan generasi mudanya. Pemirsa, dari perjalanan kita menelusuri pesantren modern Al-Zahra, kita belajar bahwa setiap usaha untuk menuntut ilmu dan menebar kebaikan adalah bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Karena setiap amalan yang kita lakukan, sekecil apapun, akan kembali kepada kita, menjadi cahaya di dunia dan penuntun di akhirat. Semoga episode Jejak Islam kali ini dapat menjadi pengingat dan menginspirasi bagi kita semua untuk selalu melakukan kebaikan dimanapun dan kapanpun. Akhirnya saya Anissa Humaira bersama seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.